Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Lisan Sulaiman dari Komedi Konten. Mas Lisan, ini kalau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, eh, memang mungkin pemerintah sudah melakukan secara serius dan akuntabel terkait virus corona. Tapi kalau kita bicara soal virus coronanya, itu yang dulu penyebaran informasi ya terkait virus corona dari sebelumnya ada sekitar 50-an. Sekarang justru bertambah jadi 100 lebih. Artinya kan sebetulnya ada satu peningkatan disinformasi gitu. Mestinya ada hal lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk ini. Soal penegakan hukum, katanya jumlah konten hoax saja sebegitu banyak dan kemungkinan ini akan jadi masalah kalau ada proses penegakan hukum. Ya, kita tidak meragukan ya kalau soal langkah pemerintah yang memberikan penegakan hukum kepada para produsen hoax ini gitu. Hal itu sudah terbukti ada beberapa histori ya kan. Tapi kan pada faktanya konten hoax ini tidak selesai. Tidak berkurang bahkan bertambah sebetulnya. Tidak berkurang bahkan bertambah ya kan. Apakah mau ditingkatkan ke level yang lebih tinggi lagi hukumannya? Apakah itu menjadikan jaminan bahwa konten hoax itu akan berkurang? Artinya gini, kalau kita melihat kondisi itu kan sebetulnya mestinya ada satu atau mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan sama pemerintah. Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan? Kalau kita mendidik meningkatkan literasi masyarakatnya, tidak semua masyarakat juga bisa langsung sama berkembangnya. Dan tidak cepat, dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Betul, untuk artinya kan dari sisi masyarakat ada edukasinya, tapi dari segi produsennya juga mestinya harus ada satu tindakan tertentu. Begitu nggak kira-kira melihatnya? Ya, saya sepakat sih terkait tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap produsen konten hoax. Kan, karena tadi ketika kita menjelaskan paparan dari Pak Menteri, pun ternyata Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki infrastruktur yang cukup mumpuni untuk bisa mendeteksi bahkan mencari tahu siapa nih. Nggak sulit artinya? Nggak sulit itu. Gitu kan. Ini kan bicara akarnya, gitu, akar masalah dari konten hoax ini. Dari mana sih hal itu terjadi? Sebenarnya kalau saya ya kan meyakini ya kan konten hoax itu diproduksi karena satu hal. Apa itu? Adalah masalah kebencian gitu loh. Kebencian? Faktor terhadap kebencian. apa? Terhadap ya sesuatu, terhadap pemerintah, terhadap lingkungan, terhadap kondisi sekitarnya. Jadi menurut Anda ini memang karena faktor kebencian terhadap pemerintah, konten-konten hoax ini diproduksi? Salah satunya. Seperti itu, Mas. Karena tidak mungkin tapi itu harus dibuktikan nanti ya? Ya memang harus dibuktikan. Karena tidak mungkin tidak ada motif gitu loh. Karena ya apa sih yang disebar itu kan sesuatu yang intinya menyesatkan, intinya menyerang, artinya semua informasi yang disampaikan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau bukan karena kebencian terhadap satu hal gitu. Dan menurut saya ya tidak ada motif ekonomi menurut Anda? Kalau menurut saya salah satunya juga itu ada motif ekonomi lah gitu kan. Motif ekonomi yang berperan di situ karena ada sebuah konten yang harus diproduksi ya kan. Maka di situ. Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk konten-konten hoax ini itu artinya ya tidak laku, produsennya juga malas untuk membuat pada akhirnya. Bisa apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya sih salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah tetap ya kan melakukan upaya yang sudah dilakukan selama ini untuk memberikan edukasi dan literasi media kepada masyarakat ya kan. Kedua sebenarnya lebih kepada ya kan memberikan satu efek jera yang lebih tinggi lagi untuk produsen ini ya kan. Tapi jangan sampai kita pengguna sosial media yang menjadi sasaran kalau menurut saya. Harus pada produsen hukuman itu diberikan atau tepat sasaran ya. Tepat sasaran. Baik. Dan ketiga itu adalah perhatian pemerintah ya kan terhadap satu akar masalah gitu loh. Apa akar masalahnya? Akar masalahnya menurut saya ini adalah soal keadilan ya kan. Kedua soal
keterbukaan informasi. Oke. Ya kan. Ketiga itu soal ya, ekonomi yang jelas, ya kan, gitu. Sehingga apa? Sehingga virus-virus kebencian yang merasuki, ya kan, para pembuat konten hoax ini ya pelan-pelan mungkin akan mereka juga malas untuk melakukannya ya. Iya. Oke, baik. Mas Lisan, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih, Mas. Kita di pagi hari ini, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.